pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Nah, mari lagi kita belajar tematik dengan Ibu Selaban, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkungan pembelajaran 5. Ya, pembelajaran 5. Nah, di situ ada materi yang kita pelajari hari ini untuk tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 adalah IPS dengan SBDP. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran Ibu buat. Nah, bisa dibaca di rumah untuk menyingkat waktu kita. Nah, perhatikan, mari kita lebih lanjut belajar ya. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat berbeda untuk hidup? Nah, ayo kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan? Ya, perhatikan gambarnya ya. Nah, pertama, ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kedua, bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Nah, pertama tadi ya mengenai hewan kita ya. Baru misalnya tadi ikan itu ya. Ciri-ciri khusus hewan tadi ya. Pertama, memiliki mata tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kedua, memiliki misalnya yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Nah, kucing, ciri khususnya memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Ciri yang lain lagi, agar keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Nah, itulah ciri-ciri khususnya tadilah. Ciri khusus ikan. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Kedua, ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Nah, ketiga, ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Keempat, ciri khusus ikan, bentuk tubuh yang sternal ya, untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Nah, ciri khusus ayam. Ayam memiliki paruh panjang runcing digunakan untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Nah, untuk bebek ya mempunyai ciri ya penuh. Pertama ya, paruh bebek berbentuk sudut untuk memudahkan bebek dalam mencari makan di lumpur. Kedua, bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Ketiga, kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang berjalan di atas lumpur. Keempat, bulu beberapa lilin ya, sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing dan ikan ya.
Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya, ikan hidup jika hidup bernapas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas ya. Apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang ya. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, diperhatikan itu ya. Cecak ya, bisa dibaca nanti ya. Cecak karakteristiknya ya. Dicoba diperhatikan gambarnya, kelelawar. Iya, bisa dibaca di rumah ya. Baru bunglon. Baru ya. Nanti pertama tadi apa? Hewan apa? Cecak. Iya. Karakteristiknya, apakah kamu pernah mengamati cecak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cecak juga memiliki lidah ya. Cecak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata hingga 10 cm. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek ya. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah ya. Nah, kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan.
Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda sekitarnya. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu pertama kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon, ketiga bunglon ya. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, ya, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuh. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini, tematik untuk tema 3 pembelajaran 5. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak didik kami. Nah, ayo tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.